wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kepada para hadirin audiens yang pada hari ini kita sudah sampai kepada sesi yang kedua. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai dignity artikel untuk keperluan publikasi jurnal di artikel terindeks bereputasi atau juga di entah itu di Sinta ataupun di Scopus begitu ya. Jadi pada sesi yang kedua ini kita akan memperkaya kembali tentunya dengan pembahasan yang berbeda ya. Pada sesi yang kedua ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai tata kelola jurnal manager, karena hari ini pengelolaan jurnal itu sudah semakin canggih gitu ya. Jadi semuanya sudah serba digital dengan bantuan software, dan harusnya kita bisa semakin bagus di dalam mengelola jurnal kita. Sebagai informasi, pada sesi yang kedua ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Mas Dr. Muhammad Mustaqim dari IAIN Kudus. Jadi beliau ini adalah managing editor di jurnal PIGIS. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa jurnal PIGIS ini sekarang sudah terindeks Scopus. Informasinya memang ini luar biasa cepat ya, Mas Mustaqim ya. Kemarin kami sudah ketemu di Surabaya dan sempat ngobrol. Memang PIGIS ini ajaib gitu, karena ya progresnya cepat, termasuk cepat. Karenanya kita harus belajar terkait dengan tata kelola jurnal manager. Jadi untuk mengikat waktu, mari kita ikuti sharing yang sangat luar biasa pada sesi yang kedua ini. Kepada Mas Mustaqim kami persilakan waktu seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan di IAIN Kediri, Bapak Ibu sekalian pengelola jurnal ini ya? Kira-kira lah gitu ya. Oke, siapa saja lah yang pada kesempatan siang kali ini kita berkumpul untuk belajar bersama tentang pengelolaan jurnal. Saya rasa tentang pengelolaan jurnal ini mungkin kita sudah sangat sering kali ya, dimana-mana orang membicarakan tentang jurnal dan banyak kegiatan yang terkait dengan jurnal. Saya nanti hanya mengulang informasi yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui. Jadi kita biar semakin memantapkan itu aja. Karena kalau berbicara tentang jurnal ya materinya sama, gitu ya. Sama. Jadi saya hanya akan mengulang beberapa yang mungkin sudah Bapak Ibu ketahui. Mengelola jurnal hari ini menjadi sebuah keniscayaan, mengingat saat ini segala bentuk kegiatan akademik nanti muaranya di publikasi ilmiah. Nah, salah satu publikasi ilmiah yang dianggap relevan dan memiliki mutu penyuntingan yang bereputasi adalah jurnal. Sehingga nanti kelihatannya perlunya sudah peraturan presiden atau peraturan pemerintah ya. Jadi nanti semua level akademik mulai sarjana, magister nanti harus publish di jurnal. Nah ini kemarin Pak Lukman yang memfasilitasi jurnal sudah menyampaikan bahwa pada saatnya nanti
itu semuanya harus publish di jurnal, termasuk mahasiswa setelah satu sarjana. Bisa kita bayangkan berapa jurnal yang dibutuhkan untuk menampung semua artikel itu. Sehingga kemarin ada reng-rengan itu kita kalau itu efektif membutuhkan sekitar 8.000 jurnal yang terakreditasi. Sekarang yang terakreditasi baru sekitar 2.500. Nah makanya sekarang kan akreditasi jurnal agak mudah gitu ya, karena sekarang ada akselerasi yang langsung dipandu oleh Ristek-Dikti karena memang ini kebutuhan. Kalau skripsi hanya misalnya ya repositori, kita bisa membayangkan betapa. Jadi saya bisa memastikan kalau kita mau iseng saja hasil skripsi di repositori kita cek plagiarisme nanti sangat tinggi, di atas 50. Karena saya sering membimbing skripsi ya memang kayak gitu. Mahasiswa kan tidak bisa cara menulis kan yang penting ini paragraf ini ya disusun kan. Nah kalau tidak diupload di internet tidak masalah, seperti yang selama ini terjadi. Tetapi pada waktunya nanti semuanya harus dipublikasi. Kalau bentuknya repositori seperti itu apa adanya, apalagi dosennya bimbing ya nggak kober untuk mengecek, ya termasuk saya lah, ya kan? Ada yang saya cek dulu ya, nggak ada ya, sehingga ini nanti bisa bermasalah. Kalau misalnya dengan nanti nggak jadi apa-apa sih nggak ada yang menyoal, tapi tiba-tiba dengan nanti suatu saat daftar bupati pasti ada yang menyoal, ya kan? Kayak kemarin rektor UNES atau apa itu mau daftar rektor, akhirnya kasus yang sudah lama 2005 itu mencuat hanya karena kepentingan. Nah sehingga hari ini kita harus hati-hati karena nanti sudah ada aturannya bahwa plagiarisme itu berbahaya. Nah sehingga, ini bedanya kalau repositori itu kan mulai bab 1 sampai daftar pustaka dan lampirannya diupload semua. Kalau jurnal tidak, sehingga nanti mahasiswa kita harus kita bekali teknik menulis jurnal. Karena ini tidak semua orang yang mohon maaf, karena ini butuh keterampilan. Mungkin secara akademik banyak yang pinter gitu ya, tetapi kalau disuruh nulis dengan format jurnal tertentu kadang-kadang kewalahan. Nah ini nanti mau tidak mau kita harus mengembangkan jurnal, sehingga pada saatnya nanti ya setiap prodi memiliki jurnal. Karena apa? Karena memang syarat mahasiswa S1 untuk bisa selesai itu harus publish. Bahkan beberapa kampus itu mahasiswa S3 itu sekarang sudah membatasi ujian terbukanya diganti dengan publikasi di Scopus. Karena ya dampaknya sekarang kan kayak gitu ya. Latah Scopus, kemudian sekarang semua orang kepengen nulis di Scopus. Akhirnya sekarang di PT KIN sudah mulai mengejar. Beberapa promotor meminta mahasiswanya untuk mencantumkan namanya di publikasi karena itu akan menambah pundi-pundi artikel atau dokumen yang ada di Scopus dan menaikkan H-index di Scopus. Ini sudah terjadi di perguruan tinggi yang umum, tapi sekarang PT KIN mau seperti itu. Nah, sehingga intinya adalah jurnal hari ini mungkin hari ini belum terasa, tapi suatu saat mau tidak mau jurnal itu penting. Nah, jurnal ada itu harus ada pengelolaannya. Mau tidak mau ya mungkin ini yang masih muda-muda nanti pasti akan dipasrahi ngelola jurnal. Karena kalau yang sudah mohon maaf sudah apa ya bahasanya, sudah sepuh gitu ya, sudah lanjut, itu sudah banyak kesibukan, maksudnya gitu. Nah masalahnya ngelola jurnal itu ya angel-angel gampang, karena terkadang itu tidak diimbangi dengan poin dan koin gitu ya. Poin itu apa? Poin itu ngelola jurnal nggak ada untuk kenaikan PAK itu nggak ada nilainya jadi pengelola, padahal repotnya susahnya bukan main. Apalagi koinnya nggak ada apa-apanya. Saya ngelola di Kudus itu nggak tahu kalau Kediri ya. Setahun setiap terbit jurnal itu saya mendapat uang 200 miliar, 200 ribu 6 bulan. Buahnya sekali kan? 6 bulan. Karena kan satu edisi kan 6 bulan kan. Nah, ini dapat itu. Padahal level managing editor
keren padahal ya 200.000 sestasiunnya piro berarti. Nah ini masalahnya sehingga banyak orang yang ya banyak jurnal yang tidak ada pengelolanya atau ada pengelolanya tapi ya yang penting terbit. Nah, saya rasa tapi saya lihat Kediri sudah bagus jurnal-jurnalnya, sudah ada yang Sinta 2 dan jurnal pasca apa Didaktika Religia ya sudah bahasa Inggris, sudah Sinta 3. Kalau hari ini didatangkan Scopus, tahun depan berarti sudah terindeks Scopus. Nah, tinggal kita mulai. Sekarang saya lihat ya sudah lumayan. Kalau dibandingkan Kijis 2 tahun yang lalu lebih bagus Didaktika. Karena Kijis pada masa jahiliyah itu ya artikelnya jelek-jelek. Saat ini mungkin kita bisa seleksi. Dulu nggak bisa. Dulu itu kita setiap Desember itu pasti nulis artikel. Karena mengapa Desember ya? Karena Desember sudah ditagih sama orang keuangan harus terbit. Padahal kita nggak ada satu artikel pun. Akhirnya Pak nulis di Kijis ya sudah terakreditasi. Kan selalu itu kan pertanyaannya. Padahal kita belum. Yang kedua bahasa Inggris lagi. Ya, susahnya kan wajar. Akhirnya terkadang kita ya sudah Pak bahasa Indonesia nggak apa-apa nanti kita yang terjemahin ya kayak gitu. Tapi sekarang, jangan macam-macam. Sekarang itu mulai diterima itu Agustus 2018 sampai sekarang sudah 200 lebih artikel. Nah, sehingga apa ya menyebabkan pengelolanya bingung dan akhirnya ya juga macet nggak terbit juga kan. Kalau dulu itu nggak terbitnya kalau nggak ada artikel. Sekarang nggak terbitnya karena kebanyakan artikel bingung. Titipannya rektor, titipannya Pak Jakarta, tiba-tiba ada dan sebagainya. Akhirnya udah lah daripada akhirnya nggak terbit dulu gitu ya. Nah di Kudus kalau Kediri itu ada berapa jurnal? 15, 17, kalau masih kalah. Di Kudus itu ada 36 jurnal. Wih, tapi ya nelongso sing ngelola ngeluh. Dan kata Pak Rektor ini harus dibatasi jurnalnya karena sudah overload katanya. Nah, yang Sinta 1 kita ada 1 yang Kijis itu, kemudian yang Sinta 2 sekarang sudah ada 6. Jadi dulu ketika kita pertama kali, saya cerita aja ya, materi kan ya sering ya. Jadi 2005 itu kan saya di sekretaris P3M itu ditantang sama pimpinan. Gimana Kudus nggak ada jurnal yang terakreditasi dulu masuk waktu cetak. Nah kita di apa ya? Ini kita kasih anggaran sekian, ada workshop sekian, tapi taruhannya satu jurnal adil pada waktu itu harus bisa terakreditasi. Kita terima tantangan itu dengan apa ya? Cara yang berdarah-darah karena kita masih buta tentang jurnal. Saya 2005 itu ya tahu apa-apa tentang jurnal sama Pak. Akhirnya saya belajar ke Salatiga, pernah ke Padang, kemudian 1 bis ke Malang sampai 3 hari ya. Dalam rangka itu 2015 itu kita baru itu datangkan Pak siapa Pak yang menurut yang tulang Pak Ngainun Naim itu ya. Nah itu kita datangkan juga baru belajar. Nah hingga akhirnya Adib itu tembus bisa akreditasi cetak pada waktu itu. Karena pada waktu itu bisa akreditasi cetak, akhirnya kita karena sudah tahu jalannya kira-kira gitu ya. Kita ajukan 6 lagi jurnal yang kita ajukan. Nah di antara 6 jurnal itu 4 lolos dapat akreditasi B pada waktu itu dan yang 2 tidak lolos. Yang 2 itu termasuk jurnal yang saya ajukan. Nah, jadi saya pada waktu beban mental. Jadi ada jurnal saya yang tidak lolos. Nah akhirnya ini yang kemudian saya mengatakan. Jadi ketika saya daftarkan Kijis ke Scopus itu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya saya. Editor injennya nggak tahu, kepala ketiganya nggak tahu. Karena saya takut nanti kalau dibully kalau nggak lolos gitu ya. Udah diam-diam. Kalau nggak lolos berarti ya harus pura-pura bahwa belum pernah daftar. Kalau lolos ya, berarti dinikmati kira-kira gitu. Jadi Kijis itu ya ketika satu sudah kita nggak ada yang tahu gerilya kira-kira gitu, nggak ada yang tahu dan saya juga kaget mengapa jurnal sejelek Kijis bisa lolos. Saya juga ya mungkin karena banyak istimewa saya kira-kira gitu ya. Kaget dengan itu
Karena apa? Secara materi yang gak bagus-bagus amat. Pengelolanya hanya 1-2 orang. Namanya juga aneh kan? Karena namanya, saya kemarin di Surabaya cerita juga, nama Kijis itu kan salah ketik kan. Sebetulnya namanya Kijis pakai K karena nama Kudus itu ya. Tapi nggak tahu yang salah itu siapa, layoutnya, yang buat SK atau siapa, betul berubah menjadi Ki. Akhirnya jelas Kudus yang nggak jelas. Kudus itu apa kan nggak jelas? Yang pakai Ki. Suci. Ya akhirnya kita lihat, artinya suci gitu aja. Karena sampai saya nggak jelasnya dan salah ketik itu tadi. Tapi yang baru kain gitu ya. Salah yang menguntungkan. Salah yang barokah gitu ya. Oke. Jadi kita ada 36 dan yang sudah terakreditasi itu ada 17. Ini ada variasinya, ada yang Sinta 1, 2, semuanya Sinta 2 ada 6, Sinta 3. Ini karena kebanyakan memang dulu otomatis masuk di Sinta ya. Ini sekarang kita sedang apa ya? Mencoba untuk reakreditasi biar bisa naik peringkat. Yang ini rata-rata yang masih biru ini rata-rata jurnal baru yang belum memenuhi syarat untuk akreditasi. Tahun Desember ini kelihatannya sudah 2 tahun sehingga nanti bisa masuk di akreditasi. Nah, tadi yang saya katakan. Jadi sekarang Ristek Dikti itu sedang menggenjot bagaimana jurnal-jurnal itu bisa masuk terakreditasi. Sehingga dibuat semacam hierarki mulai Sinta 1 sampai Sinta 6. Tujuannya adalah tadi, ketika aturan tentang strata tadi diterapkan, maka sudah ada rumahnya, sehingga nggak ada yang bisa disalahkan. Aturan diterapkan S1 tapi nggak ada jurnalnya itu kan sama saja. Nah, jadi sekarang sedang ngebut beberapa ada akselerasi akreditasi dan sebagainya. Ini nilainya. Kalau Sinta 1 sekarang saya rasa sudah enggak, kata asesor itu sudah sulit untuk bisa Sinta 1 tanpa Scopus sekarang sulit. Jadi penilaian akreditasi kok Sinta 1 saya rasa sekarang sulit. Yang enak itu ya Scopus dulu, otomatis Sinta 1. Jadi Kijis itu belum pernah mengajukan akreditasi. Kalau jumlah yang lain kan sudah pernah semua ya. Kalau izin Pak Irfan tadi kan memang sejak awal dia pernah terakreditasi A, memang ya sejak awal terawat lah itu ya. Kalau Kijis kan dulu nggak terawat, tapi karena bejo tadi ya, karena istri dosa tadi, akhirnya bisa Scopus dan otomatis Sinta 1. Jadi nanti kalau misalnya ini ya, yang Sinta 3 apa itu didaktika, nggak usah Sinta 2 langsung Scopus, nanti otomatis Sinta 1. Nah, ya, amin dan nanti istembusan. Ya kalau sudah syukuran, tapi istembusannya kenceng. Karena terkadang itu Scopus itu nggak bisa dilobi masalahnya. Kalau Ristek Dikti asesornya masih bisa dilobi. Ya cara lobi ya istighosa sama tahlilan itu. Oh ini serius ini. Nah, coba nanti di intiari kayak gitu.